Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas. Seperti biasa, mari kita buka ta'lif ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bi barakati hadhihi surah kita bertawassul dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk kemaslahatan Masjid Babu Salam ini, atau siapapun jemaah Masjid Babu Salam ini yang telah meninggal dunia, kita doakan yang meninggal dunia, ya Allah, ampuni segala dosa mereka, ya Allah, selama hidup mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga dengan membaca Fatihah ini kita bertawassul dan memohon kepada Allah, kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepada-Mu, ya Allah, berbakti kepada orang tua mereka, ya Allah, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Dan kami sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa hari ini kita sudah hampir memasuki minggu terakhir di bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah
beberapa hari lagi juga kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah ini saudara-saudara kita bahkan keluarga kita, ya alhamdulillah ada yang tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dan mudah-mudahan mereka semua selamat, ya, dimudahkan oleh Allah dalam ibadah mereka. Yang paling penting haji mereka haji yang diterima oleh Allah, yaitu haji mabrur. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang berhubungan dengan ibadah haji atau umroh, atau yang berhubungan dengan kota Mekah, apa yang disebut dengan air yang terbaik di permukaan bumi. Jadi di dunia ini, ya, ada waktu yang terbaik. Dalam 1 tahun, waktu yang terbaik itu adalah yang disebut dengan bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu sendiri ada waktu yang terbaik, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, dalam 1 minggu kehidupan yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari, ada waktu yang terbaik yang disebut dengan hari Jumat. Dan dalam waktu yang kita lalui 24 jam, ada waktu yang terbaik, yaitu 2/3 malam ketika manusia sedang tidur, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang terbaik di permukaan bumi ini adalah kota Mekah. Dan di kota Mekah ini ada sumur yang mengeluarkan air, yang sejarahnya yaitu di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, putranya yang bernama Ismail dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyuruh malaikatnya untuk menolong hambanya yang bernama Siti Hajar dan hambanya yang bernama Ismail, dengan dihentakkan kaki kecilnya Ismail ke tanah, lahirlah dan keluarlah air yang disebut dengan air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam ini Rasulullah sendiri yang bilang dalam satu hadis yang kita tulis di sini. Kata Rasulullah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam. Sebaik-baik air yang ada di permukaan bumi ini adalah yang disebut dengan air Zam-Zam. Ya. Bahkan di sini Rasulullah dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan, ma'u Zamzam 5 syuribalahu. Manfaat dan kegunaan air Zam-Zam itu tergantung 5 syuribalahu, tergantung niat kita minum air Zam-Zam itu untuk apa. Subhanallah. Tapi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang sebetulnya sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan Abdullah bin Abbas, seorang yang sangat cerdas sekali, ya, bahkan di usianya 13 tahun di zaman khalifah, di usianya 17 tahun di zaman khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Abbas baru berusia 17 tahun, itu oleh Umar bin Khattab sudah dipilih menjadi muftinya khilafah di zaman khalifah Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Abbas di situ ketika Rasulullah SAW menyatakan ma'u Zamzam 5 syuribalahu, maka Ibnu Abbas ketika minum air Zam-Zam dia berdoa. Doanya yang biasa kita kenal, yang biasa kita baca bagi yang kita pernah melakukan ibadah haji, bagi kita yang pernah melakukan ibadah umroh, ketika minum air Zam-Zam, atau ketika ada keluarga saudara kita pulang dari tanah suci, kita diberikan air Zam-Zam.
doa yang diajarkan oleh Ibnu Abbas adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Dan ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Darul Qutni. Nah, inilah tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu makna dibalik doa minum air Zam-Zam. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Subhanallah, ya. Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam hadis ini yang diriwayatkan, ya, ini jelas kita lihat tadi, yaitu kata Rasulullah, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kata Rasulullah, sebaik-baik air yang ada di permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam. Persoalannya kenapa? Apa sebabnya? Diberikan salah satu sebabnya oleh Rasulullah, air Zam-Zam itu manfaat dan kegunaannya, kata Rasulullah, adalah ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Ma'u Zam-Zam itu, air Zam-Zam itu kalau diminum, apa manfaatnya, apa gunanya, apa faedahnya? Rasulullah sendiri yang bilang, lima syuribalahu. Ketika kita minum air Zam-Zam itu, kita niatkan untuk apa? Subhanallah. Nah, Ibnu Abbas dengan cerdasnya menafsirkan dan merinci, minimal berdoa ketika minum air Zam-Zam dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya mohon kepada Engkau ya Allah, dengan minum air Zam-Zam ini aku mohon kepada Engkau ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nanti akan kita bahas, Pak. Kemudian tidak cukup hanya sekedar ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'an, dan pada waktu yang sama ya Allah, ketika Engkau memberikan aku ilmu yang bermanfaat, berikan juga ya Allah aku ini rezeki yang luas ya Allah. Dan tidak cukup hanya sekedar rezeki yang luas, bahkan wasyifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, berikan aku juga kesembuhan dari segala penyakit, baik penyakit yang berasal dari kejiwaan. Ya, penyakit yang berasal dari kejiwaan itu banyak sekali, Pak. Contoh, maaf ya, sombong, contoh iri hati, contoh apalagi, Pak, pelit, contoh ego, contoh merasa paling benar sendiri, contoh tidak pernah merasa salah, dan banyak. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab tentang tazkiyatun nafsi merinci tentang penyakit hati ini tidak kurang sekitar lebih 100 penyakit hati. Subhanallah. Bahkan bukan hanya sekedar penyakit yang bersifat kejiwaan min kulli da'in wasaqab, bahkan penyakit yang menahun, yang secara logika bisa saja rasanya sulit untuk sembuh. Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan yang Engkau berikan ya Allah, melalui air Zam-Zam ini ya Allah, sembuhkan juga penyakit yang ada tersebut kalau ada pada diriku ya Allah. Dahsyat, Pak. Ya. Makanya itu, ya, subhanallah, Rasulullah mengatakan khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Sebaik-baik air yang ada di permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam. Nah, dan Rasulullah SAW secara global dan garis besar menyatakan
ma'u zamzam lima syuribalahu. Manfaat dan kegunaan minum air zam-zam itu tergantung niat kita dalam minum air zam-zam itu untuk apa. Nah, kita kalau secara garis besar, Pak, ya, subhanallah, ada seorang ulama dalam satu kitab saya nukil, yaitu Hasyiah Al-Bujairimi Alal Iqna, ya. Di situ seorang ulama yang bernama Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, ya, menulis selain doa yang diajarkan oleh Ibnu Abbas minum air zam-zam tadi, kata Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, silahkan juga berdoa dengan Allahumma inni qad balaghani an nabiyyika annahu qala ma'u zamzam lima syuribalahu wa ana ashrabuhu li sa'adatid dunya wal akhirah. Subhanallah. Kata Al-Bujairimi, Allahumma ya Allah, inni qad balaghani an nabiyyika, sesungguhnya telah sampai wahyu dan informasi kepadaku dari nabimu, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata Al-Bujairimi dalam doanya, ma'u zamzam lima syuribalahu, air zam-zam itu manfaatnya adalah tergantung niat kita dalam minum itu untuk apa. Makanya kata Al-Bujairimi, wa ana ashrabuhu li sa'atid dunya wal akhirah, saya minum air zam-zam ini ya Allah agar ya Allah Engkau berikan kepadaku ya Allah kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti ya Allah. Nah, itu secara garis besar. Yuk kita rinci, ya Pak ya, apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas tentang doa minum air zam-zam ini. Apa kata Ibnu Abbas? Satu, dalam minum air zam-zam ini kita minta kepada Allah ilman nafi'an. Satu. Yang kedua, rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Yang ketiga, syifaan min kulli da'in wa saqam, sembuh dari segala penyakit, baik penyakit yang bersifat kejiwaan maupun penyakit yang menahun, yang mungkin sulit kalau menurut akal untuk bisa sembuh. Apa yang tersirat dari doa ini? Satu, ya, kita ini diajarkan oleh Ibnu Abbas inspirasi dari apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, ma'u zamzam lima syuribalahu. Untuk apa, Pak? Untuk menjadi manusia yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kata ilman di sini, bahkan rizqon di sini, bahkan syifaan di sini, ilman di sini dengan kata isim nakiroh. Rizqon juga isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Kalau dalam bahasa Inggris isim nakiroh itu adalah common noun. Tapi dahsyatnya dalam bahasa Arab, ya, tapi common noun yang mempunyai sifat. Jadi artinya apa? Ya Allah, karena air zam-zam itu manfaatnya adalah ma'u zamzam lima syuribalahu, aku mohon ya Allah kepada Engkau ya Allah, dengan keberkahan yang Kau berikan ya Allah, dengan wasilah saya minum air zam-zam ini ya Allah, berikan aku ya Allah ilmu apapun, ilmu apapun, yang penting ilmu itu bermanfaat. Yang penting ilmu itu bermanfaat, ilmu apapun. Jadi artinya apa, Pak? Kita yang tersirat dari doa ini, umat ini harus pintar, umat ini harus berilmu, umat ini harus pandai, ilmu apapun kuasai dan ilmu apapun pelajari, selama ilmu itu yang penting bermanfaat. Jelas Pak ya?
Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ilmu agama itu hanya Islam itu mengajarkan kita untuk belajar ilmu hadis saja, atau ilmu fikih saja, atau ilmu yang disebut mungkin ilmu tafsir saja, atau mungkin tata bahasa Arab misalnya nahwu dan shorof saja. Enggak. Apa yang bermanfaat untuk kehidupan manusia? Apa Pak? Banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyatakan kepada para sahabatnya, ya, walaupun ada yang mempertanyakan tentang riwayat ini. Apa kata Rasul? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah olehmu, hai para sahabatku, wahai umatku, walaupun kau harus pergi ke negeri Cina. Rasulullah itu hidup di zaman abad ke-6 Masehi, karena lahir tahun 570 Masehi. Abad ke-6 Masehi Rasulullah. Kalau kita baca sejarah tembok besar Cina, ya, mudah-mudahan saya nggak salah, ini yang pernah saya baca dalam satu buku di perpustakaan tentang tembok besar Cina. Tembok besar Cina itu adalah bangunan yang sudah ada 1000 tahun sebelum Masehi. 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi artinya apa? Bahwa negeri ini sudah maju dalam konsep konstruksi bangunan. Ilmu engineeringnya sudah maju, Pak. Teknik sipilnya udah maju. Bagaimana mengkonstruksi bangunan. Nah, apakah yang dipelajari oleh para sahabat pergi ke negeri Cina ilmu fikih? Bukan. Apakah Rasulullah menyuruh umatnya dan menyuruh sahabat ketika itu untuk pergi ke negeri Cina untuk menuntut ilmu nahwu, ilmu shorof, tata bahasa Arab? Bukanlah. Apakah Rasulullah menyuruh para sahabatnya dan umatnya pergi ke negeri Cina untuk menuntut ilmu tauhid? Pak Jisak? Ilmu apa? Ya, diantaranya bagaimana umat ini harus maju dalam konstruksi bangunan. Dan belajar kemanapun silahkan. Maka kalau kita belajar, kalau kita baca hadis Nabi, ilmu itu belajar kepada siapapun silahkan. Dan nggak ditanya kita belajar dari siapa, nggak ditanya, Pak. Kalau rezeki baru ditanya, dari min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kau dapatkan ini ditanya nanti oleh Allah, kamu dapat harta ini dari mana dan dengan cara apa? Dan gak cukup cuma ditanya dari mana dan dengan cara apa, tapi kau belanjakan untuk apa harta ini. Tapi kalau ilmu gak ditanya oleh Allah, kamu belajar dari mana, dengan cara apa, belajar apa dari mendengar orang atau dengan cara apapun silahkan. Apalagi sekarang kita lihat banyak sekali ya sarana-sarana untuk kita pinter. Apalagi yang disebut dengan dunia maya, Pak. Ya kan, Pak? Maaf, kalau kita betul-betul memang, walaupun yang disebut dengan medsos itu ada bahayanya kalau kita nggak pandai-pandai. Coba dari YouTube kita banyak ilmu yang kita dapat. Banyak itu pelajaran-pelajaran, ceramah-ceramah, informasi-informasi, berbagai macam informasi di YouTube tuh ada itu. Kalau zaman kecanggihan teknologi sekarang, dari Facebook pun kita bisa mendapatkan ilmu, dari Instagram pun kita bisa mendapatkan ilmu. Allah tidak tanya kepada kita, kau dapat ilmu ini dengan cara apa, kau dapat ilmu ini dari mana, nggak ditanya oleh Allah. Makanya itu lafadz doanya ilman pakai isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Common noun, lafadz yang menunjukkan arti masih bersifat bebas. Yang penting ilmu itu nafi'an, bermanfaat. Dahsyat, Pak. Bahasa Arab ini dahsyat. Doa, dibalik doa minum air zam-zam ini sebetulnya kita subhanallah diajarkan memohon semua segala apapun ilmu kita mohon kepada Allah bagaimana ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, bermanfaat bukan hanya untuk keluarga kita,
bermanfaat bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk kehidupan umat manusia ini. Sehingga Rasul diutus pun oleh Allah dengan tujuan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas Pak ya? Jadi Islam tidak mengajarkan diskriminasi dalam ilmu. Tidak ada. Semua ilmu pelajari silahkan, selama itu bermanfaat. Jelas Pak ya? Ilmu ekonomi silahkan, ilmu teknologi tentang bangunan silahkan, ilmu apa lagi Pak? Ilmu tentang senjata silahkan, ilmu tentang alat komunikasi silahkan, ilmu tentang alat-alat perang yang disebut alutsista silahkan, pelajari semuanya, nggak salah. Silakan Anda menjadi sarjana apa, sarjana matematik silahkan, sarjana biologi silahkan, sarjana psikologi silahkan, apapun ilmu silahkan pelajari. Yang penting ilmu itu bermanfaat. Apa dibalik rahasia makna doa minum air zam-zam ini? Yang salah satu rahasianya, umat ini harus pintar, umat ini harus berilmu. Yang penting ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya itu Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak. Itu satu. Yang kedua, warizqan wasi'an. Nah, ini lagi-lagi sering saya katakan, Mbak. Wawu yang ada pada lafadz wa di sini, ya, wa di sini, ini warizqan, wa di sini, wa di sini disebut wawul atof. Kalau dalam bahasa Arab, apa itu wawul atof? Wawul atof itu adalah huruf yang mempunyai makna dalam tata bahasa Arab, ilmu nahwu adalah limut lakil jam'i. Apa itu limut lakil jam'i? Yang sebelum wawu dengan yang setelah wawu itu kedua-duanya harus seimbang, seirama, berjalan kedua-duanya, tidak boleh ada yang dikalahkan. Pintar silahkan, berilmu tinggi silahkan, pelajari ilmu apapun, dan pada waktu yang sama kita juga berdaulat dalam ekonomi. Berdaulat dalam ekonomi. Rizqan wasi'an, luaskan ya Allah, berikan ya Allah kami rezeki. Rezeki yang bagaimana? Rezeki yang luas. Ini maknanya apa, Pak? Umat ini selain harus pintar, harus juga menguasai ekonomi. Umat ini harus pintar dan pada waktu yang sama juga harus berdaulat dalam ekonomi. Tapi apa yang terjadi pada umat kita ini, Pak? Dirusak cara berpikir kita, Pak. Dirusak cara berpikir kita. Oh, ini urusan bisnis. Ini urusan dagang, ini pasar. Jangan ngomongin agama di pasar. Ini bisnis, bisnis itu kotor. Jangan ngomongin agama dalam bisnis, bisnis ya bisnis. Agama ya agama, agama itu urusan pribadi. Jangan campur adukkan antara agama dengan bisnis. Dipompakan pemikiran yang disebut dengan pikiran yang disebut dengan sekularisasi, sekularisme, ajaran yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Kan ini yang terjadi loh, Pak. Coba banyak nggak masyarakat kita, bahkan yang mengaku sebagai umat Islam, yang mengaku beriman pun, ketika berdagang di pasar nggak merasa dia sedang beribadah. Maaf, apalagi sedang berpolitik, nggak merasa dia sedang beribadah kepada Allah. Maaf, kalau ada praktek-praktek bisnis yang menghalalkan segala macam cara dengan istilah, dengan cara-cara yang kotor. Yang kotor itu bukan bisnisnya, Pak. Kalau ada orang-orang dalam berpolitik menghalalkan segala macam cara dalam berpolitik, yang kotor itu bukan politiknya. Yang kotor siapa?
Yang kotor tuh orangnya. Kenapa kotor? Kenapa menghalalkan segala macam cara? Maaf, karena dia tidak meyakini bahwa dia sedang berbisnis, dia sedang beribadah kepada Allah. Kan gitu toh, Pak? Maka dalam Islam itu kalau kita buka kitab fikih, fikih itu secara garis besar dibahas dalam fikih itu ada dua muamalat. Ada yang pertama muamalah ma'allah. Bagaimana cara kita berinteraksi langsung dengan Allah. Hal ini dibahas dalam masalah yang disebut ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah murni ritual. Seperti bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana kita berhaji, berumroh. Ini ibadah mahdhah, murni ritual. Tapi dalam Islam yang namanya ibadah bukan hanya ibadah mahdhah saja, ada yang disebut ibadah ghairu mahdhah, yang dikenal dengan bab tentang al-muamalah ma'an nas atau al-muamalah ma'al khalqi. Bagaimana kita memperlakukan alam semesta ini, bagaimana kita memperlakukan makhluk-makhluk Allah ini, bagaimana kita memperlakukan manusia-manusia ini, Pak. Itu juga bernilai ibadah di hadapan Allah. Ketika seorang laki-laki mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya putri bapak, disebutkan misalnya fulanah binti fulan dengan mas kawin yang disebutkan tunai, selesai. Ketika wali atau bapaknya si perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak saya fulanah binti dengan mas kawin sekian-sekian, ditatakan oleh si menantu, saya terima nikah dan kawinnya anak bapak dengan mas kawin sekian-sekian tunai, sah sudah. Boleh dia bergaul bebas? Boleh. Bahkan pergaulan bebas menjadi ibadah bagi dia. Betul nggak, Pak? Ini Islam. Jadi Islam itu memandang kehidupan seorang umat ini dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, sebagai seorang umat itu ada etika dan ada aturannya dan harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Baik ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah murni ritual atau ibadah ghairu mahdhah yang dikenal dengan istilah muamalat ma'al khalqi. Bahkan setelah orang ini meninggal pun di dunia masih ada etika dan aturannya. Bagaimana mayatnya diperlakukan? Silahkan mandikan, silahkan dikafankan, disolatkan, hantarkan ke liang lahat untuk dikuburkan. Bahkan setelah dia masuk liang lahat pun masih ada aturan-aturan dalam agama kita yang masih bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal ini. Itulah Islam, ajaran yang bersifat komprehensif, utuh dalam segala aspek kehidupan 24 jam. Minum air zam-zam, rahasia di balik makna doa minum air zam-zam. Satu, umat ini harus cerdas, umat ini harus pintar, umat ini harus pandai, umat ini harus berilmu. Ilmu apa? Ilmu apapun. Yang penting ilmu itu adalah bermanfaat. Dan gak cukup cuman sekedar pandai, cerdas, berilmu, tapi bagaimana kita berdaulat dalam ekonomi. Jelas Pak ya? Nah yang ketiga, otaknya hebat, ekonomi dikuasai. Yang ketiga, sehat lahir batin gitu loh, nggak sakit-sakitan. Banyak bagaimanapun duit, kalau sakit-sakitan gimana Pak? Seandainya sakit, ya Allah, dengan berkah air zam-zam ini ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Baik penyakit itu berupa penyakit yang disebut dengan daun ya, karena saya lihat di dalam kamus Arab ke Arab, apa sih perbedaan da dengan sakom? Daun itu artinya idza usibal insan bi illatin lam yu'raf sababuha yuqalu bihi daun wa yutlaqu alal illah al ma'nawiyah fayuqalu
daul bukhli, daul hiqd. Da itu biasanya penyakit yang kadang-kadang nggak jelas apa sebabnya. Biasanya berhubungan erat dengan penyakit kejiwaan, seperti punya penyakit kikir, penyakit hiqdun, iri hati, penyakit sombong dan sebagainya. Itu da namanya. Kemudian sakom yutlaku alal marad al muzamman alladzi la yurja bur'uhu au alladzi bisahibihi wa atba'ahu. Jadi penyakit yang biasanya menahun, yang biasanya menimpa orang yang enggak sembuh-sembuh, itu namanya sakomun. Kalau penyakit secara umum itu biasanya marad. Itu penyakit secara umum, ini bahasa Arab. Jadi dengan minum air zam-zam ini bukan hanya penyakit secara umum ya Allah yang kau sembuhkan ya Allah. Penyakit kejiwaan pun sembuhkan ya Allah. Penyakit yang menahun pun, yang menurut logika dan akal kayaknya sulit untuk sembuh pun ya Allah, angkat ya Allah dengan keberkahan yang kau berikan dari minum air zam-zam ini. Terakhir, kesimpulannya apa rahasia makna di balik doa minum air zam-zam? Umat ini harus pintar, umat ini harus berilmu, umat ini harus cerdas, umat ini harus pandai, dan pada waktu yang sama umat ini harus berdaulat dalam ekonomi, umat ini harus kaya, umat ini harus berikhtiar semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk betul-betul menentukan nasib ekonominya. Jangan serahkan ekonomi kepada orang yang memang ingin menghancurkan kita. Yang ketiga, rahasia makna di balik minum air zam-zam ini juga, selain kita harus cerdas dan pintar, selain kita harus berdaulat dalam ekonomi, kita diajarkan untuk menjadi manusia yang sehat lahir dan batin, tidak yang berpenyakitan, tidak yang dikit-dikit sakit, tidak baik penyakit yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat fisik. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang disebut dengan penyakit tersebut, baik penyakit yang bersifat kejiwaan maupun penyakit fisik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Wah, azan ya? Belum. Silakan Pak. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke. Nah, nanti Pak, kalau kita diizinkan oleh Allah bisa ke tanah suci, ya, bisa ke tanah suci, sudahlah, jangan minum air apa-apa, minum air zam-zam aja. Air zam-zam itu lebih apa namanya, daripada jus. Ya, memang jus juga bermanfaat, tapi insya Allah yang saya rasakan, alhamdulillah, ketika saya waktu ya alhamdulillah saya sempat mukim 4 tahun ya, waktu saya di Madinah dulu, ketika subhanallah kalau sudah ke Masjid Nabawi, apalagi ke Masjidil Haram, itu kalau lapar Pak, perut keroncongan, minum air zam-zam kenyang langsung Pak. Itu yang saya rasakan. Kalau lagi tawaf, lagi apa, kaki pegel-pegel gitu, ambil yang namanya air zam-zam, usapin gitu ke kaki kita yang pegel-pegel, hilang pegelnya Pak. Wallahu a'lam. Ini yang saya rasakan. Saya rasa Pak Haji Ishak juga pernah merasakan gitu Pak ya. Ustaz Zainuddin juga pernah merasakan gitu tuh. Bahkan semua benar dahsyat Pak. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam manfaatnya adalah subhanallah, tergantung niat kita dalam minum air zam-zam itu untuk apa. Nah, nanti ke saudara-saudara kita pulang dari tanah suci, kalau kita diberikan air zam-zam, minumlah dengan niat, mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan dari air zam-zam itu, mudah-mudahan apa yang kita niatkan sembuh dari penyakit, bahkan ilmu yang bermanfaat dan segala apanya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya itu yang saya katakan tadi, Al-Bujairimi dalam kitab Iqna mengatakan dalam Hasyiah Al-Bujairimi, kalau dia minum air zam-zam dia berdoa apa?
Allahumma inni qad balagoni an nabiyyika. Ya Allah, telah sampai informasi kepadaku, katanya, dari nabimu, adnahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu, air zam-zam itu manfaatnya adalah tergantung niatnya untuk apa ketika dia minum. Makanya kata kata Al-Bujairimi, wa ana asyrabuhu li sa'adatid dunya wal akhirah. Saya minum air zam-zam ini ya Allah, niat saya supaya aku mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta